Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuneti SPD, berasal dari UPTD SDN 05 Koto Bangun, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, LPTK Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan pre-teaching kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Oke, silakan Bu Yul. Kita mulai di 12.19 ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat walafiat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, tapi Ibu lihat nggak ada senyumnya, nggak ada semangatnya. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong, itu baru semangat, itu baru anak hebat. Ya, Bu. Bentar, kita harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus, adakah semuanya hadir? Ada, Bu. Hadir, Bu. Semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tadi Ibu sudah melihat di absensi, itu yang datang duluan, yang mengisi absen duluan, yaitu Noriani. Noriani, jadi yang datang duluan atau lebih awal itu memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Iya, Bu. Iya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi tujuan kita berdoa itu semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai atau menuju pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya, Bu. Diikuti. Semuanya nanti diikuti dengan tangan seperti ini ya. Oke, Bu. Siap. Siap. Tanah airku, tanah darahku, sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa Indonesia bersatu, anakku rakyatku semua, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Indonesia Raya yang ku cinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih semuanya. Ya Bu. Jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Tentang bagaimana proses pernapasan pada manusia. Anda masih ingat? Ada yang masih ingat anak-anak ibu semuanya? Dari hidung mulainya Bu. Ya, Dari hidung mulainya Bu. Iya, dari hidung. Kemudian ada lagi yang lain? Paru-paru. Tenggorokan, Bu. Ya. Jadi keluarnya masih udara dari mulut atau dari hidung ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2. Tema 2 yaitu tentang tema 2 itu tentang udara bersih bagi kesehatan. Pelajarannya itu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1 ya. Menggunakan bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian ini adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak ibu mempelajari pelajaran hari ini, anak bisa menelaah informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan tepat. Kemudian, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan tepat, dengan benar. Ketiga, menelaah informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Yang keempat, membuat dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Jadi itulah jam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Anak-anak Ibu perhatikan semuanya ya. Ya Bu. Ya, Bu. Kelihatan videonya tadi ya, Bu? Belum kelihatan Bu. Sudah kelihatan? Selamat datang. Belum Bu. Ibu belum di-share ke grup kali ya Bu ya? Di-share ke grup Bu. Ya, Dalam keadaan yang baik. belum kelihatan? Belum, Belum, Ibu Bu. aja kelihatan. Oh. Ini dulu ya. Ibu belum klik share screen. Klik Ya, share dia screen belum dulu. share screen. Belum dikirim ke kami Bu. Ya, oke. Iya. Kelihatan? Sudah. Ya Bu, kelihatan Bu. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra Baik. berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya.
Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat belajar dengan penuh semangat. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun Belum ada videonya. Belum ada, Bu. Buka aja videonya, Bu. Nanti share screen aja videonya. Bukannya di luar mungkin ya, sebelum di-share. Close dulu, Bu. Close dulu yang ini. Kalau videonya yang dibuka, Bu, baru di-share screen. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Ah, segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Nah, adik-adik, mengapa Dayu tadi terbatuk-batuk? Nah, Dayu terbatuk-batuk karena menghirup udara kotor akibat dari asap kendaraan. Lalu, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang, adik-adik? Pernahkah kalian itu berteduh di bawah pohon dan merasa di bawah pohon itu sejuk, enak, segar seperti itu? Mengapa adik-adik? Siapa yang tahu alasannya? Nah, di sini alasannya karena pohon yang rindang itu menghasilkan oksigen saat siang hari. Jadi, ketika kita berada di bawah pohon itu terasa segar dan sejuk. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udah dilihat videonya tadi anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira mengapa Dayu batuk-batuk? Karena udara kotor, Bu. Karena menghirup asap, Bu. Apa lagi? Asap, Bu. Ya. Kemudian apa lagi? Ini lagi demam, Bu. Lagi. Asap. Kemudian mengapa manusia merasa nyaman berada di bawah pohon rindang? Bu. Karena banyak oksigennya, Bu. Karena manusia menghirup oksigen. Iya, bagus. Iya, apa oksigen itu tuh? Karena
pohon rindang itu bisa menghasilkan oksigen. Jadi, manusia pasti akan merasa nyaman dan merasa tenang berada di bawah pohon rindang. Kita keluar sebentar. Kita menghirup udara segar yang ada di bawah pohon rindang. Dan anak ibu sudah dicoba menghirup udara tadi? Ya, Bu. Ya, Bu. Rasanya segar kan? Nah, jadi itu lagi setelah mengamati hijau tadi kita sudah tahu ya. Nah, kenapa kayu tadi batu-batu? Kemudian penyebabnya itu karena asap kendaraan. Apa penyebab gangguan pernapasan yang lainnya? Apa-apa saja kira-kira? Terus itu, Pak. Apa saja kira-kira? Nah, ini ada penyebab gangguan pernapasannya lainnya. Ini ada faktornya. Yang pertama adalah faktor fisik. Ini adanya kelainan pada organ pernapasan. Ini dapat gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Selanjutnya, ini ada faktor penyakit. Banyak sekali penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya ada influenza, penyakit asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Emfisema itu apa tuh, Bu? Ya, ini penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernapasan tadi. Nah, coba kita kalau anak-anak ibu pernah terkena penyakit flu? Pernah? Pernah, Bu. Bagaimana rasanya? Pasti kita sulit untuk bernapas kan? Menyiksa, Bu. Iya, menyiksa. Jadi itu juga salah satu penyebab gangguan pada faktor pernapasan manusia ya. Pasti kita nggak tenang karena hidup kita tersumbat. Dan selanjutnya, itu faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu bisa mencemari udara. Udara yang tercemar itu bisa menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Kita merasa sesak saat bernapas. Ada anak-anak ibu yang tinggal di kota mamanya, pasti itu akan banyak asap kendaraan berlalu lalang. Itu pasti akan terganggu pernapasan kita olehnya. Itu umumnya ada di daerah perkotaan. Faktor penyebab gangguan pernapasan itu adalah lingkungan. Banyak fakta ya tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan itu, terutama pernapasan. Ini ada cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September lalu pada tahun 2015. Ini ada teks mengenai mendesak lantaran jaringan. Yang mau membantu untuk membacakannya? Ada anak ibu yang bisa untuk membaca? Saya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Mari mengamati teks bacaan. Desak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu,
seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mohanda kepada Tempo. Sudah, Bu. Ada lagi ya, ada lagi. Siapa lagi yang bisa membacanya? Bu. Ya, silakan anak Ibu. Khawatir terhadap kesehatan anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat anaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tidak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu yang memang tepat. Menurut pantauan satelit JERA dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tidak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 330 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih para pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma serta 5.000 pengidap pneumonia. Udah, Bu. Terima kasih ya, Nak Ibu. Ya, Yani Bu. terima kasih sudah membantu tugasnya. Kira-kira masih ingat tidak apa isi teks tadi? Yang lain masih ingat? Masih ingat? Siapa tadi yang memboyong keluarganya? Pak Asep, Bu. Asep. Dan Mohanda. Bagus. Berarti anak-anak Ibu atau anak-anak Ibu mendengarkan dengan baik atau memperhatikan dengan baik teks bacaan yang dibaca oleh temannya tadi ya. Ya, Bu. Ya. Lanjut. Sekarang kita mari menganalisis teks bacaan. Mana kebakaran hutan itu terjadi? Riau, Di Riau. Pekanbaru. Dan apa kira-kira penyebab asap di Riau? Kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan. Jadi itu adalah penyebab terjadi gangguan pernapasan yang ada masalah di Riau. Jadi bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Mengungsi, Bu. Mengungsi, Bu. Mengungsi untuk menghindari ya asap yang tebal. Iya. Dan siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya tadi? Pak Asep. Asep, Asep Dadan siapa gitu, Bu? Dadan Handar. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara itu dianggap tepat? Karena indeks pencemarannya tinggi, Bu, 710 ppm. Ya, bagus ya, Nak Ibu Arif. Ini Ya, Bu, makasih, Bu. Kemudian kita lanjut, mari kita mengenal kata tanya. Kata tanya itu digunakan di awal atau di akhir kalimat? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Jadi mari kita mengenal kata tanya. Jadi kata tanya yang pertama itu ada Apa? Dan siapa, mana, kapan, mengapa, dan di mana.
Nah, kata tanya apa itu digunakan untuk Menanya. Peristiwa. menanya untuk mengetahui peristiwa kejadian ya. Kemudian kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan Pelaku. Orang. Orang. Hewan. dan bagaimana lagi? Itu kata Cara, tanya Bu. digunakan untuk menggunakan mengetahui. Bagaimana mengetahui proses atau cara ya. Kemudian kapan? Itu kata tanya kapan diungkapkan untuk mengetahui waktu suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk mengetahui alasan suatu permasalahan atau kejadian. Yang terakhir itu di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Nah, itu adalah kata tanya dari apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan di mana. Jadi anak-anak ibu sudah paham mana saja atau untuk apa-apa saja kata tanya itu kita gunakan. Sudah paham? Dah, Bu. Masih semangat anak-anak ibu? Masih. Semangat ya. Baiklah. Kita lanjut. Setelah pelajari pelajaran tadi, anak-anak ibu bisa nanti mengerjakan LKPD yang telah ibu siapkan. LKPD ini, ini membuat dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa tadi. Kemudian membuat bagian penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ya, melalui penugasan, anak-anak ibu nanti mampu membuat dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, mana, siapa, dan mengapa. Kemudian dengan mencari informasi bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Jadi anak-anak ibu silakan bagikan LKPD yang telah ibu siapkan. Rekan bisa membagikan? Ya, Bu. Nah, silakan. Arif, terima kasih ya. Ya, Bu. Setelah dibagikan, langsung saja mengerjakan LKPD-nya masing-masing ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak ibu, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, siapa yang bisa mengemukakan hasil latihannya atau tidak ini? Siapa bisa? Apa penyebab? Dengan pertanyaan kata apa? Silakan. Apa? Sesuai dengan teks tadi. Saya, Bu. Ya, silakan. Nak Ibu Eli Fauza. Apa penyebab banyaknya asap di Pekanbaru? Bagus. Itu adalah salah satu pertanyaan yang menggunakan kata Kata. Nah, yang lain ada lagi? Siapa? Ada lagi siapa? Di mana? Satu lagi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Bu, Ya, saya, Bu. silakan. Namanya, Bu? Siapa? Kita pakai di mana ya? Ada tadi ya, Bu, di mana terjadinya peristiwa dalam terjadinya peristiwa tersebut, ya, Bu? Ya, itu juga termasuk pertanyaan ya, di mana terjadinya kebakaran hutan tadi. Ya, bagus anak-anak ibu semuanya, udah pintar, udah bisa menjawabnya semuanya. Jadi sekarang
Mari setelah mempelajari ini, mari kita tarik kesimpulan dari pelajaran hari ini, dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Apa kira-kira bisa menarik kesimpulan? Saya, Bu. Apa saja faktor penyebab terjadi gangguannya pernapasan tadi? Udara kotor, Bu. Udara kotor, asap kendaraan juga. Apalagi? Faktor fisik, Bu. Iya, ada beberapa faktor tadi ya, faktor fisik, kemudian ada faktor apalagi? Kolom-kolom. Faktor Kesehatan. faktor penyakit. Kemudian ada lagi faktor lingkungan. Baik, anak-anak ibu masih ingat ya, masih ingat pelajarannya. Jadi, tentang pembuatan kata tanya tadi sudah tahu anak-anak ibu pembuatan kata tanya itu digunakan untuk apa-apa saja. Sudah, Bu. Kata tanya apa digunakan untuk peristiwa atau kejadian. Ditanya menanyakan pelaku. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Bagaimana menanyakan untuk waktu. menanyakan keadaan. Apalagi Pak? Kapan menanyakan waktu. Berapa? Ada tadi ya, Arif? Mengapa? Ya. Menanyakan alasan. Atau sebab. itu udah aktif semuanya ya, udah aktif. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran, kita bernyanyi bersama dulu ya, anak-anak ibu semuanya. Nah, semuanya nanti mengikuti ya. Ya, Bu. Saya suka nyanyi, Bu. Iya, Bang. Silakan semua mengikuti nanti ya. Kelihatan anak-anak ibu? Ada musiknya. Ada? Enggak kelihatan, Bu. Cuma musiknya. Seperti tadi aja, Bu. Oh, iya. Buka aja videonya, Bu. Ya. Lagu berdayung. Tak nampak, Bu. Ya, tunggu sebentar. Selesai waktu Bagaimana anak ibu senang belajar? Tenang, Bu. Tenang, Bu.
Ada lagunya. Ya. Sekarang semuanya sudah mengerti tentang pelajaran yang Ibu beri. Nah ini akan dari soal evaluasi akan dikerjakan di rumah ya. Bisa anak-anak Ibu. Kemudian untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu untuk membaca doa lagi. Nah, bisa. Ibu Isti bisa bikin doa. Ya. Semuanya siap berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih. Baiklah. Untuk pelajaran berikutnya mengenai itu gejala awal penyakit asma. Mudah-mudahan anak ibu semua tetap semangat ya untuk belajar. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita tutup sebaik dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Pak. Saya lihat di jam. Sudah. Terima kasih. Udah Bu Yuliti ya. Oke, saya lupa waktunya tadi. Ya, ini malah udah lewat sedikit. Cuma saya Ya. silakan. Silakan Pak Arif Budiman. Terima kasih. Secara umum tampilan dari Bu Yulneti sudah bagus. Cuma tadi ada yang beberapa hal yang kurang tadi. Salah satunya itu kelompok belum sempat diberikan ya. Yang pertama ya, kemudian penggunaan gestur dan tadi suara juga agak kurang lantang rasanya. Iya ya. Nah, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ibu Armayanti, silakan. Ya Pak, mungkin sama tanggapan saya sama Pak Arif tadi. Kamu sambil mangan. Ya Pak. Mungkin ya sama tadi. Penampilannya sudah mungkin mudah dipahami oleh siswa. Cuma memang kekurangannya suara tadi Bu. Masih agak putus-putus gitu Bu. Tadi Bu. Juga sudah bagus semuanya. Saya bagus semuanya. Karena tadi sudah kena ya Bu. Iya Pak, iya Bu, udah Bu. Mungkin itu Pak. Apa ya Bu? Saya kira udah terlihat tadi ternyata belum. Ya, cuma itu kekurangannya Bu. Jadi apa namanya penampilan media nanti bagi saya juga nanti akan harus kita persiapkan lebih matang ya. Nah, sama apa namanya gestur lah. Nah, gestur gitu ya. Yang Bapak lain Ibu ya. cari. Oke Pak Azul. Yang lagu kan tempo cari. Masalahnya apa tadi itu, Bu Yul nanti? Bu Yul, permasalahannya apa tadi Bu Yul? Motivasi Pak, motivasi belajar siswa kelas 5 masih rendah. Oh ya. Belajar rendah, motivasi lagi. Ya, motivasi. Kemudian Dengan saya lihat tadi di apa? Di pelaksanaan udah mulai nampak kabasi yang namanya ini. Jadi kalau untuk keberhasilan ini memang susah ditebak ini karena yang mengikuti sistem sejawat. Ya. Nah, di rubrik-rubriknya, di penutupnya, langkah-langkah sudah dijalankan dengan bagus. Dan perlu penekanan seperti di RPP itu kan sudah Ibu buat tuh
nampak laborasinya, nampak di apa tadi kan nampak itu. Apa itu? Di saat menjelaskan itu yang di juz marga itu yang apa itu nampak kan agak dikemukakan tadi udah mulai menonjol sensitifnya mati sudah. Ya, Pak. Nah, cuma mungkin entah teman ini malu-malu ada apa. Jadi kalau dia anak betul dia nampak nanti itu sekat ingin tahunya itu dan pengamatan itu biasanya akan nampak langsung kalau aplikasinya sudah langsung ke siswa. Ya, mudah-mudahan bisa diapakan, tidak masalah lagi. Mungkin perlu perbaikan tentang media tadi dan suara tadi mungkin karena sinyal. Mudah-mudahan nanti waktu rekaman PPL-nya tidak ada putus, jadi jelas ini suara jelas, media jelas. Ini saya juga tadi terputus nih. Sedang pakai WiFi, lampu mati. Mendadak mati lampu ya, alhamdulillah sinyalnya tadi. Ya itu Bu dari saya banyak untuk yang lulas, mudah-mudahan perbaikan yang sudah disampaikan teman bersama Pak. Terima kasih Pak. Bu Julpa mungkin ada yang ditambahkan mungkin? Apakah sempat menyimak tadi Bu? Sempat menyimak. Terima kasih Pak Ketua. Bu Yul tidak share RPP-nya. Oh, udah Bu, udah ada di grup Bu. Udah. Ya. Apa itu? Grup Ada chat? Bu. Ada Bu, ada. Ada ya. Ada, ini saya buka. Nih saya perhatikan tadi nampak apanya langkahnya sudah. Itu mungkin mudah-mudahan nanti pas ini tadi kan karena kawan aja jadi belum nampak kegaduhannya apa tuh kesemangatnya. Mungkin kalau anak langsung mungkin kalau memang langkah itu runut dilaksanakannya mudah-mudahan ini memang bisa membuat perubahan nanti kalau melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi itu. Urutannya benar, langkah-langkahnya tadi sudah bagus. Dan nampak, saya baca perhatikan satu-satu, udah. Saya buka langsung di laptop, mendengar, tulis lihat langkah. Udah Bu, kalau langkahnya udah itu Bu. Pakai model apa Bu Yul? PPL Bu. PPL. Masalahnya mana? Masalahnya tadi tentang motivasi belajar Nah, siswa. kan menyajikan masalah dulu kan? Apa masalahnya? Ya, masalahnya tadi yang ada daripada video tadi Bu. Video itu adalah video pembelajaran. Ya. Beda itu Bu. Video pembelajaran itu orang mengajar seperti itu. Nah, bagusnya tadi Bu mengajar seperti orang itu. Ya Bu. Itu di video itu saja tadi Bu. Permasalahannya tentang asap tadi. Ya. Nah, asap itu kenapa ambil dari Pekanbaru Bu? Yang pertama itu enggak dari Pekanbaru. Itu cerita tuh memang dulu tahun 2015 itu kan memang apa itu Bu? Memang kuat. Kenapa ambil di yang 2021 atau 2022? Kan 2015 lagi belum lahir anak Ibu ajar 2015. Ya mungkin anak-anak sekarang ya belum. Memang Ini itu cerita dari buku. Cerita 2015 belum lahir anak Ibu ajar tuh lagi itu. Kalau udah lahir bayi baru tahu dia. Ya. Itu ya. Jadi pembelajaran itu PH kontekstual ya. Kontekstual. Jadi contohnya ambil dari lingkungan sehari-hari. Misalnya siapa bermotor. Nah, nggak apa-apa itu video bermotor itu. Jangan video pembelajaran itu Ibu ambil, tapi video orang bermotor. Lalu ada lingkungan sekitarnya orang rame, dia motornya kencang ngebut pakai asap. Jangan video pembelajaran untuk orang dipakai, kalau itu tinggal diam aja. Untuk pelajaran. Ya. Oke. Ya. Nah, sesuai dia dengan pembelajaran SPP Ibu. Ibu mau PPL. Kemudian ini kan berapa? 5. 5. Ya. Teksnya itu tadi terlalu kecil ya. Nah, kemudian LKPD-nya juga terlalu kecil. Tadi medianya juga
Media Ibu apa? Media pembelajaran? Gambar tadi, Bu. Gambar apa? Gambar apa? Gambar yang di video orang tadi. Yang di video. Kamu itu. Oke. Silakan. Kasih, Bu. Kamu sambil mengenai gestur, terus pengkajian materi, terus kalau PBL kan masalah dulu yang kita lemparkan kan, masalah yang kontekstual, bisa berupa teks, bisa berupa video, tapi video atau gambar itu harus kontekstual ya, gitu Bu.